Gue ngebayangin kalau ini film diganti aktornya dan si Mark fokus direct, Bisa akan lebih impactful. lu tau gak aktor yang cocok yang gantiin dia di situ? Shit. Dan menurut gue bakal gila. Kang Sule. Kok kan boleh aja. Keren. Komeng, boleh komeng juga. Gue penasaran sih Komeng. Gue tonton. Dan kita ketika nonton, gimana first impressionnya? Saya tidur. Jujur iya. Daging parah men. Aduh bosan gua nontonnya. Enggak, lu mah doom scrolling ini bukan. brain Lu rot. mah attention span-nya aja emang jelek. Gue Udah pengen scroll, pengen beam ya. Kagak. Gue pengen ada sound by sofa di bawahnya. Ya Darga ada Jacksepticeye di situ. Gimana? Ada Jacksepticeye di situ. Ini seriusan? Namanya Jack. Oh anjing gue kira Itu Jacksepticeye yang mainin. Di kredit? Sean. Sean bener? Nama aslinya, iya. seriusan? Gue gak notice deh. Gara-gara tidur kita. Ya. Nah, itu momen-momen tidur sih. Selamat datang di Salah Masuk Studio. Salah Masuk Studio. Asik paling asik loh di tongkrongan kayaknya. Ya, udah sama Akil sama gue didiemin, di sini juga didiemin. Sumpah San, gue masih belum tahu timing dan moodnya untuk masuk demi apapun. Salah Masuk Studio. Gitu aja. Kita main chill aja. Oke. Go with the flow. Tapi kita nggak bisa chill San, karena film yang akan kita review adalah apa? Oh, Iron Lung. Ceng. Sededeng. Apa anjing? Sededeng. Siapa? Oh. Baru bangun gue. Maaf San. Harusnya gue temen lu tadi situ. Apa nih ya? Gue kira lu udah mau. Sorry banget. Ya, jadi kita akan nge-review Iron Lung ya, film YouTuber nih. Film YouTuber. Film YouTuber Ya. yang ternyata gue gak nyangka ini film bakal masuk ke Indonesia Betul. gitu. Dan kita dapat privilege ya untuk diundang ya. Jadi terima kasih ya buat CBI yang CGV, undang, ya. CGV yang muterin, dan Encore yang distribusi. Encore yang mendatangkan. Ya, mendatangkan. terima Thank you. kasih. Shout out. Thank you. Iya, dan Encore. kita Clean Sound datang dan akhirnya bisa nge-review duluan ya. Tapi nggak tahu, kayaknya sih kita Uploadnya beda satu hari ya. Satu Jadi hari. kayak Iya, karena ini ke-upload juga udah keluar. ya jadi Iya, segera nonton lah kalian Iya. ya. Dan kita ketika nonton, bagaimana first impressionnya? Saya tidur. Jujur iya. Sorry banget. Tapi jujur awal-awal iya. Parah men. Daging parah men. Aduh bosan gue nontonnya. Enggak, lu mah doom scrolling ini brain lu rot. mah attention span-nya aja emang jelek. Gue Udah pengen scroll, pengen beam ya. Kagak. Gue pengen ada sound by sofa di bawahnya. Iya. Ada sound by sofa. Di mana-mana sampai servernya di atas anjing. Di bawah. Di atas. Di bawah. Di bawah. Yang Chronically Online kan kita berdua. Iya. Enggak, lu pasti berharap pengen Markiplier keluar dari bawah gitu kan. Oh. Iya. Semoga ini film nanti ada director cut-nya. Jadi nanti di filmnya ada Markiplier lagi seolah-olah mainin gamenya. Wah gitu di sini. Oh, iya. Kayak YouTuber. Tapi kemarin gue baru dapat info ya bahwa udah teman-teman bisa nonton secara gratis di YouTube. Oh iya, Iya. betul. Nah, ini videonya. Cek aja. Hello, everybody. My name is Markiplier, and I'm very tired. Welcome to Iron Lung. I'm gonna go into the ocean. Nah kayak gitu tuh, kalian tontonnya di YouTube gratis ya kalau kalian. Gratis. Berapa menit itu tapi? 45 menit. 45 menit. Iya. Thumbnail itu kok Markiplier kok. Iya, Iya, Markiplier. real Markiplier. Ayo. Yang upload Markiplier juga. HD. Enggak. Ada Apa? Markiplier. Markiplier centang. Iya. Ya, enggak, kalau kata Abang Bajakan udah ori. Ya udah ada. Jokes aside, ini adalah film tentang game indie. Dari game indie yang gue tidak mainin. Ya sama, gue juga tidak main. Cuma Lu mainin? Lu cuman lihat gua nonton bajakannya. Oh, tapi ya. Nonton bajakannya. Lah, ori itu. Ori. Markiplier centang. Markiplier centang. Iya. Kita nonton, gue juga nonton gameplaynya, tapi gue nggak mainin gamenya. Jadi tentang sebuah dunia yang dimana bintang udah nggak ada, planet hilang pada segala macam, terus lautan berubah jadi darah dan narapidana disuruh masuk untuk mencari eksplorasi, ada apalah di situ dengan keterbatasan, dan mereka tuh, gue baru paham tuh, jadi mereka tuh ternyata disegel gitu, jadi nggak ada pintu keluar, nggak bisa kayak keluar masuk enaknya sama sekali. Oh iya. Jadi benar-benar dikunci di las gitu loh, di las. Dan udah lo eksplorasi. Nah itu yang menurut gue jadi tantangan filmnya tuh, gimana caranya lautnya nggak bisa lihat dengan indah, nggak kayak Grand Blue yang to my way. Kayak Avatar 3. Nggak, ya gitu loh. Lu jual-jualan visual gitu nggak bisa. Lu cuman bener-bener jualan orang dalam kapal selam tua, eksplorasi laut yang nggak kelihatan. Dan cuman bisa tweet
Twing. Nah, itu. Twing. Ya, itu keren sih. Itu satisfying banget. Gue ya. ngeliatnya. Apalagi kalau dia waktu kapalnya mati, itu kan harus lampunya cuma dari situ. Nah, Itu gue suka sih. itu yang sebenarnya menjadi problem plus juga nilai jualan dari film ini. Kenapa? Nah, kalau menurut gua film ini sangat-sangat mengantuk ya pasti. Pasti. Mengantuk. Pasti. Enggak, gua tanya banyak orang waktu habis nonton, tidur semua tidur. Pertanyaannya itu sama semua. Enggak, karena gua gimana ya? Kalau gua membandingkan kan gua jangan-jangan emang gua lagi kelelahan. Karena kan gua menikah perjalanan jauh ya. Jadi gua pikir gua kelelahan, gua capek atau gimana gitu. Gue pikir gue dua doang. Lu juga ya? Gue juga. Tapi lu berpikir juga jangan-jangan gua yang kecapean gitu. Iya, gue tidurnya kurang. Iya, kita tiduran kurang. Kita baru balik dari Jepang. Betul. Jet lag. Iya gitu. Tahu-tahu pada ternyata semuanya juga tidur juga. Enggak semuanya lah. Tapi emang phase awalnya tuh emang lambat banget. Gue ngerasa. Enggak, bukan awal doang sampai ke tengah agak. Ada lagi tuh momen-momen ininya. Tapi itu menurut gua kan dia itu punya tantangan film menceritakan gimana ini cuma dalam kapal satu orang dan plotnya itu aja dan visualnya itu aja gitu loh. Jadi mungkin ya gua nggak mau bilang wah gua anti brain rot segala macam. Mungkin juga udah terpengaruh sama brain rot Dan attention time yang scroll dan spawn gua udah turun ini parah. film bisa melatih mengembalikan retention. Iya, parah. Retention span gitu. Tapi gini, gua mau positive thinking ya ke si Mark Fisbah ini. Ya, Mas Fifwah. Dia sengaja emang bikin kita ngantuk, ngerti nggak lo? Karena Dia pengen kita dikagetin karena gue bangun gara-gara dikagetin. Lu kaget di mana? Gue nggak ngerasa ada kaget di sini. Kagetnya cahaya, cuing gitu. Oh, ngerti gue. Dan kayak emang mau bikin kita jadi kayak si Mark ini positive thinking lagi-lagi gue glazing mungkin ya. Kayak kan si Mark juga di tengah jalan kan kayak bingung ini gue tidur, bangun, halusinasi, Ya. imajinasi beneran gitu loh. Jadi kayak gue yang mana? Kalau itu gue setuju. Kalau biar membuat penonton ngerasa bingung juga, itu gue setuju. Tapi kalau untuk bikin kita kaget dari ngantuk, Nggak sih, gua nggak. Karena di sini horror, kalau kita ngomongin horror, menurut gua kurang banget. Maksudnya nggak ada horror yang bagaimana. Tapi Gak ada jump scare, Nggak ada jump scare dan menurut gua tense juga biasa aja sih, kayak bukan hal yang bikin gua nggak enak. Paling di ending doang yang bikin gua jatuhnya gitu doang. Oh yang udah mandi-mandi lah ya. Udah mandi-mandi, tangannya udah gimana-gimana. Tapi gue sangat-sangat invested ke world buildingnya. Oke, kenapa? Kepo aja jadi apa sih tuh gitu loh. karena kan gak pernah ditunjukin juga, visualnya gak ada. Ya jadi dua hal yang bikin gue benar-benar bisa mau nontonin terus adalah itu world buildingnya. Jadi ini apa sih? Sama yang satu lagi adalah itu apa sih? Itu apa? Jadi sebenarnya gimana gitu. Dia juga mainin realita kan, ini mana yang benar mana yang enggak. Itu menurut gue nilai jual yang menarik lah. Dan gue bisa apresiasi film ini karena gue ngerti film, ngerti loh. Bukan tim produksi, ngerti produksi. Bukan ngeledekin lu semua, maksudnya yang nonton nggak ngerti produksi ya. Walaupun mungkin iya juga. Tapi kalau lu ngerti produksi ini kan tantangan banget gitu. Satu orang, satu set. Ya ada orang lain lah, tapi kan cuman kayak cameo lah itu kan ya. Suara doang kan. Suara doang dan paling awal-awal doang ya. Ya Darga ada Jacksepticeye di situ. Gimana? Ada Jacksepticeye di situ. Seriusan? Ada. Seriusan? Ya, enggak nyadar kan, soalnya dia pakai topi di ke bawah gitu. Pas pas dia mau turun, kan dia naik dulu tuh. Terus pas mau turun lagi kan dia si Martin nggak sengaja. Oh, yang nggak sengaja mencet. Terus ada laki-laki yang ngeliat jendela terus muntah. Iya. Namanya Jack. Oh anjing, gue kira Itu Jacksepticeye yang mainin. Di kredit? Si Ansean. Saya nama aslinya, iya. Hah, seriusan? Gue gak notice deh. Gara-gara tidur kita aja. Iya. Itu momen-momen tidur sih. Gue gak notice sedikit itu. Enggak, tapi selain momen-momen ngantuk, karena dia pakai topi dan nutupin kayak half of his face juga sih. Jadi gak kelihatan banget. Tapi namanya Jack. Oh iya. PewDiePie nggak ada? PewDiePie nggak ada. Gak teman. Yang selek sama Jack tapi yang diajak main si Jack. Dia seleknya sama Jack ya? Iya. Nggak selak atau enggaknya nggak tahu ya. Yang penting Udah damai. Oh ya, intinya mereka udah bukan partner bisnis udah itu. Ya, oke. Jadi itu karena lu tahu itu kesulitannya dan dia bisa kayak nantangin dirinya, gue bisa nggak ya bikin film 2 jam di situ aja, orang itu aja nge-tackle itu gimana gitu, ngerti ya? Jadi gue suka sama tantangannya. Dan walaupun menurut gue tantangannya belum berhasil dia jawab, betul. Gue apresiasi usahanya, ngerti kalau? Iyalah, ya banget. Maksudnya kayak lu bisa bikin orang nggak walk out sih. Iya. Gue bikin orang nggak walk out 2 jam, cuman itu aja dengan situasi yang lambat banget itu menurut gue udah oke, walau belum sukses menurut gue itu. Betul. Atau mungkin itu salah satu ambisi Markiplier untuk bikin film 2 jam di satu set yang membosankan. Iya, itu gue bilang. Mungkin ya. Itu dia kayak nantangin diri dia sendiri. Satu hal yang sangat gue kritik adalah aktornya mesti diganti. Aktor selain Markiplier dia bukan aktor. Bukan gimana ya? Oke, gue ngerti dia mungkin udah latihan,
udah ini segala macam. Cuman bener kata siapa tuh temennya si Aldo, gue lupa. Dia bilang anjing narsis banget gitu. Maksud gue kayak ngerti gak sih lo maksudnya dia. Gue bilang kalau dia aktor di adegan-adegan lain yang mungkin cuman kayak apa gitu, mungkin kayak oke cameo lah. Okay. Enggak maksudnya adegan yang mungkin porsinya tidak 2 jam muka dia. Ngerti gak sih lo? Iya ngerti. Bosen sih ngeliatin Mas. Iya, bukan bosen, kayak dia tuh tidak berhasil membuat kita. Gue mungkin lu pada berhasil ya, tapi membuat gue berhasil untuk kayak empati ke karakternya gitu loh. Karakternya kayak udah karakter gue tontonin aja gitu. Gue nggak merasa. Kan dia kan ada it's more than me segala macam itu gue gak kena sama sekali kayak. Berarti pas dia ngomongin gue bukan yang apa meledakin ini lu enggak. Gue enggak kena. Makanya kan kayak biasa aja. Gue ngebayangin kalau ini film diganti aktornya dan si Mark Focus direct mungkin bisa akan lebih impactful. Lu tau gak aktor yang cocok? Apa? Menurut lu siapa? Yang gantiin dia di situ. Dan menurut gue bakal gila. Yeah. Kang Sule. Kok Kang Sule aja? Keren Sule. Komeng juga. Gue penasaran sih Komeng. Gue tonton. Ya maksudnya aktor Hollywood lah. Siapa? Ya? Lu siapa? Kalau gue belum ada kepikiran. I don't know, mungkin siapa ya? Hollywood ya? Gue udah selama film udah ngebayangin kalau dia yang main ini mah luar biasa. Atau nggak siapa? Jim Carrey. Enggak dong. Tunggu. Jim Carrey. Jim Carrey serius atau Jim Carrey biasa? Ya Jim Carrey sesuai filmnya lah gimana? Lu yang stupid lu sini. Enggak, siapa tahu lu apa sosok wannabe kan Jim Carrey juga pernah main film serius. Gua tahu bagus juga. Maksudnya kayak Gak usah Jim Carrey versi ini aja apa Truman. Oh, oke. Kan gak terlalu bercanda tuh. Iya. Oh, oke. Ketakutannya, insecure-nya ini gua apa. Menurut gua tuh gua nonton Truman tuh ngerasa banget anjing gua kok di tengah-tengah dunia yang gua gak tahu ini dunia apa tuh gimana. Itu kan yang terjadi sama Markiplier kan di situ. Nah, itu menurut gue Markiplier nggak segitunya, nggak berhasil dan gue ngerti maksudnya apakah itu tantangan buat diri dia dan penghematan budget. Ya kalau kata gue penghematan budget. Iya karena kan 3 juta ya. Iya. Mana-mana tuh 10. Kalau kalian tahu Hollywood tuh film paling bawah aja bukan Avengers level threat ya. Itu 10 sampai 5 lah. 10. Kamu udah mungkin 5 lagi. Dan Markiplier cuma ambil 2 atau 3 gue lupa. Iya 3 juta dan dia juga pasti produksinya all in di artistic kapal selam ya. Di set artistic set kapal selam ya. Yang harusnya diapresiasi sorry buat bukan Markiplier ya. Sinematografernya. Iya. Gue setuju banget. Lampu sekecil ini. Iya. Terus pas dia balap-balapan itu lah. Dia tangannya. Gue tau kamera-kamera yang kamera works yang dia lagi setia-setiain kapal selam itu kan. Itu please naikin gajinya. Iya. Kalau bukan karena dia udah. Ya gue udah males ya sebenarnya. Gitu. Tapi menurut gue Markiplier akan keluar si actingnya. Menurut gue dia akan lebih cocok kalau di sela-sela dia acting dia dikasih main Poppy Playtime chapter 5. Betul. Oh iya betul. Karena dia lebih emosional lebih keluar pas ngatain Poppy Playtime. Iya kan di situ emosinya kayak biasa aja. Dan lagi-lagi kan dia kan director produser agak capek mungkin ya. Dan baru tahu gue editor juga. Editor juga. Gelo. Dibilang ini film narsis. Iya. Tapi kita bingung mau belain ini film kalau kita mau jahat film narsis, kalau kita mau belain ini film kurang budget yang mana nih. Tapi kok lama-lama gue berpikir film narsis ya. Film narsis yang emang kayaknya yang kalau musik, sinematografer dia nggak bakal bisa. Jadi kayak ya udah temen-temen gue gitu. Tunggu dulu. Kok tombol join membernya masih warna putih di kalian? Pencet join sekarang. Hanya Rp5.000 kalian udah bisa dapetin warna hijau di nama kalian, badge di nama channel kalian, dan udah bisa pakai emoji. Gas, pencet itu tombol join sekarang. Udah join? Lanjut tonton videonya. Musik gimana? Gimana rasanya musiknya? Dapat. Oke lah. Awal-awal sih gue udah hook banget sama ambience sound design berarti. Sound design itu. Sound design juga. Sound design bagus. Oke juga. Gue lebih mikirin sih itu kan sekecil itu kameranya taruh mana aja sih, sumpah. Nah itu dia. Gue nggak tahu. Makanya gue kepo banget sama behind the scene itu taruh mana aja. Iya. Apa ada 2 kapal berbeda? Ya. Gak mungkin dong mereka pakai kamera GoPro di sinema atau masa GoPro doang. GoPro gak bakal sebagus itu. Gak bakal. Tempelin GoPro. Gak bakal gitu gak ada. Pakai CCTV juga gak mungkin. Kalau kata gue 2 kapal yang berbeda sih. Entah dia bikin set kapalnya kayak klip buat yang bisa dibuka-buka dan lain-lain. Iya. Mungkin kayak gitu. Atau ada kapal yang satu muncungnya bolong, ya. Yang satu buntutnya bolong. Mungkin ya. Mungkin itu. Tapi shout out to artistic designernya sih. Sinematografer, sound design, musik. Sama shout out to Troy Baker ya. Gue suka banget sama Troy Baker. Di sana Troy Baker. Troy Baker di mana ya? Dia main Joel di The Last of Us sama Sam. Dia di Iron Man-nya. Dia kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di opening scene-nya yang ngomongin narator. Iya, karena di kredit awalnya ada Troy Baker. Ini si Troy. Tapi kalau kalian mau tahu ya, ini film di IMDb itu dapat rating
rating 6,5 cuy. Oke. Ya, Maksudnya fair lah, fair lah. segitu. Kalau di Letterboxd dia kena 3,2. Gua tadi ngecek. Ya boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. 2 dari 5. Ini kan film pertama dia, film panjang. Film panjang pertama dia. Seingat gua. Dan film YouTuber bisa diapresiasi setinggi ini buat gue lumayan sih. Karena Crazy, itu kan crazy sentimen banget. orang sama film YouTuber kan, walaupun sorry gue lupa ya, ternyata ada Raka-Raka. Tapi gue belum nonton filmnya. Iya, yang Ada itu YouTuber. ada tau Raka-Raka nggak? Enggak. Nah ada lah pokoknya. Nggak Tapi tahu ya apa. maksudnya mungkin ini bisa jadi yang kedua atau mungkin jadi pertama buat kalian untuk nonton ini film YouTuber yang nggak menggunakan embel-embel YouTuber. Iya. Iya benar-benar. Ngerti kalau- Benar-benar, ya. Setuju. Contohnya apa? Smosh kemarin. Betul. Hampir saya menyebut title Indonesia jadi Ya, thank you San. Thank you San. Aman. Smosh. Lu pernah nonton Smosh the Movie? Lu nonton gak sih? Enggak. Jadi gini, Smosh the Movie itu sinopsisnya gini. Si Anthony dia stand up terus dia backflip gagal. Video dia upload ke YouTube. Dia malu. Akhirnya dia ke kantor YouTube untuk nge-delete video YouTube itu. Iya, Terus YouTube suruh masuk mereka ke dalam YouTube. Itu aneh lah. Just some Smosh skit kalau lo tahu. Smosh Kid di Smosh Kid tapi 1,5 jam. 1,5 Iya, jam. tapi 1,5 jam. Intinya gitu. Tapi Skit ini kan agak gimana ya? Maksudnya untuk komedi zaman lalu oke lah. Cuman Oke lah. untuk sekarang kayak gak masuk sih. Emang, kalau emang. mereka membuat video yang sama gitu. Kayak awkward gitu gak sih? Smosh berapa sih nilai kagak nyampe. Kagak nyampe 2. Kayaknya gak nyampe 2 nyampe lah. Tapi gak nyampe. Ya, lagi itu film yang makanya gue bilang film YouTuber itu film kayak buat penontonnya, which is fine buat penonton lu seneng, penonton lu happy ya nggak masalah Iya, gitu. iya, iya. Nah ini Iron Lung ini film yang kayaknya tuh bukan kayaknya, dia nggak terlalu menjual embel-embel Markiplier. YouTuber sebagai YouTuber. Dan film ini berhasil masuk top grossing beberapa minggu awal. Oh iya, Ya, sekarang udah di nomor 7. 7. Iya, udah tuh. Kemarin sempat drama kita sempat bahas kan Ya, di di video SMS yang ini, ha? sempat Ah. dikeluarin nih ya kan dari bukan dikeluarin, tiba-tiba hilang. Ya, tiba-tiba hilang. Orang mulai curiga ini Nge-glitch. Catat. Kalau positif thinkingnya nge-glitch. Iya, Ngebug, kalau kata ngebug. Tapi gua, kecurigaan Hollywood. orang-orang adalah Hollywood nggak suka kok ada film budgetnya Budget. 2 juta sukses Indie sukses di YouTuber lagi. di bulan Januari yang Nah, lu pada itu tahu dia. bulan Januari itu bulan film-film sosok. Film-film ya sudahlah buang-buang. Film sudahlah. Ya sudahlah, Gitu. betul. Tapi itu mungkin nggak mau menutup mata gue, itu adalah hasil, itu adalah Markiplier juga ngerti. Iya, Kalau itu benar-benar. yang bikin namanya John Smith, John Iron Lung juga kayak nggak ngerti sih. Saha anjing. Iya. Gitu. Tapi ya menurut gua Markiplier udah berhasil menunjukkan kalau dia emang mau keluar dari title YouTuber. Dia bisa direct film, dia bisa edit, dia bisa produce, dia bisa acting. Tapi Cuma acting sosok lah. sosok acting gua masih Ini oke lah. Masih lebih kerasa dia marah-marah di Poppy Playtime. Ya betul. Nanti gue mau ini kalau udah ada OTT-nya gue mau bikin video berapa kali Markiplier ngomong. Nah, Iya itu agak kebanyakan. overuse, Nah agak overuse. itu kan acting dia itu buat gue tuh mesti diganti, sumpah deh. Maksudnya Iya. itu film menurut gue tuh film yang bebannya ke aktor tuh lumayan heavy, makanya kita Betul. tidur kan. Karena gitu-gitu. Shit, fuck aja kayak. Kok jadi kayak begituan? Oh shit. Kayak tapi basicnya langsung seperti itu Lu deh. mengimitasinya tuh seakan-akan hal yang berbeda anjing. Iya benar ya udah. Betul dia paniknya ngomongnya kasar mulu. Ya panik ngomong kasar gak apa-apa tapi agak annoying di kuping gue aja kayak overuse. Ya kayak Lady di DMC kan yang Iya, Netflix. iya betul. Di DMC. Iya betul. Bangsat referensinya. Untuk gue udah nonton, untuk gue tahu Iya kan? anjing. Emang anjing. Ya begitulah. Tapi menurut gue itu semua bisa teratasi kalaupun nggak mau diganti aktor 1,5 jam deh. Ya betul. Jangan 2 jam. 2 jam terlalu over. Satu jam bisa itu. Mungkin di kapal selamnya 1 jam. Edit Lorette kayak yang dia di latar belakangnya jadi resistance apa itu? Itu gue baru pengen bahas. Itu pun juga jadi gue nggak gitu lama-lama, ngerti gak lo? Oh kayak kelamaan gitu Bukan delivernya kelamaan, atau kayak, gimana? kan tujuannya pengen memberikan guilty dia tuh apa gitu loh. Dan Iya, akhirnya kan iya. dia mau ngorbanin dirinya demi sesuatu yang bigger than him gitu. Tapi buat gue jadi gak kena. Karena actingnya dia atau Bukan karena actingnya, ceritanya? Karena lebih ke terlalu banyak yang pengen disampaikan dalam film yang sederhana. Kalau gue soal apa background story-nya dia gue merasa kayak lu mau nyeritain atau enggak sih kayak terlalu Nah, kok Iya, gua lebih ngerasa Iya, kayak lebih gitu sih. kayak lu mau nyeritain background story-nya atau enggak atau cuman pengen flashback dikit doang karena Nanggung, gua nanggung. Nanti diceritain di video YouTube dia. Iya, nanti Iron Lung lore. Lu cerita Iron Lung. Lord drop. Tapi gue ngerasa emang kayak setengah-setengah banget jadi kayak oke, nggak kena di gue. Ya walaupun itu bukan hidangan utamanya, gue Iya, ngerti. betul. Gue ngerti itu bukan hidangan utamanya, tapi itu adalah salah satu hal yang menurut gue bisa membuat gue stay untuk nonton sih, yaitu mystery what's going on. Oh ya bikin penasaran. Kayak ini ada apa, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu dia karena itu juga. Jadi menurut gue nggak payback banget gue nontonin kayak oke, jadi gitu doang. Oh oke, kok gue kurang dapat info-info masa apa background story dia ya. Jadi kayak gue mau invest ke Mr.
setelah itu jadi ngerasa kayak elah gue invest. Capek sendiri. Iya, capek sendiri. Iya kan, capek sendiri. Iya. Sama gue suka sama jalan cerita yang mengenalkan kita ke kapalnya pelan-pelan. Itu gue suka banget. Oke. Oh ternyata ini buat ini, ternyata ini buat ini. Terus ini ternyata ini dia figuring out, dia cari tahu, dia pelajari. Ternyata kameranya radiasinya sangat luar biasa. Walaupun agak aneh ya lu gak ringatin tuh. Goblok itu. Nah, itu buat gue kayak itu problem yang ter-highlight tapi jadi tidak sepenting itu karena ya nggak penting, ngerti nggak lo, kayak kita nggak ngeliat dampaknya ke orang, cuma kasih iya. Kita cuma ngasih Cuma denger muntah-muntah doang. kita dapat tumor gitu kayak ya gue nggak tahu relasinya gimana dan again menurut gue lagi-lagi setengah-setengahnya itu menurut gue agak cukup berat di gue ya cukup berat yang menjadikan itu bumbu yang kadang mau gue masukin apa enggak, ngerti nggak lo? Oh, iya. Gue kasih kecap apa enggak ya gitu loh. Nah, part yang paling gue suka adalah part dia tiba-tiba bangun terus diikat di air di blot tiba-tiba Bukan yang dia tiba-tiba lagi tidur bangun gini. Enggak, itu mah ada sih itu. Ada. Tapi enggak lah, itu gue yang laku. Biasa aja itu ya. Biasa aja, Lu lebih biasa suka aja. yang diikat itu. Yang diikat. Oke, sama gue juga setuju. Dia karena kita ngeliat suara-suara dia kan di I know you name dan lain-lain itu lumayan tense buat gue. I know your name. Seinget gue kayak I know your face pokoknya di inilah di. Enggak, itu lebih ke marah-marahan aja. Gue tahu maksud tapi enggak gitu dialog. Gue juga lupa apa. Iya, Kalau lu iya. yang paling lu suka apa? Yang paling gue suka di akhirnya. Yang mana? Yang udah mulai rusuh, yang udah mulai kapalnya Udah mulai menjalar, anunya dia, itu gue, yang dia udah berdarah. iya, berdarah. gue suka bagian situ Terus karena rusuh. Dia keluar aja. gitu kan. Wah, terus pas keluar dia bilang, "This is Iron Lung." Anjing itu gokil banget, itu kena banget ya gue. Who are you? Itu kena banget. I am Iron Lung. Anjir, gue hampir mau nangis itu nonton itu. Sama nangis gue. Reference aja. Sama bagian ini, itu ilusi ya, yang ada tetesan darah jatuh ke dahinya terus bolong itu, ilusi kan? Wah, enggak. Wah, gua. Gue itu udah malas gue debatin sih. Gue tak main Iya. Ilusi atau enggak, Either way gua- apa? Either way apa kenapa? Itu apa ya namanya? Suka aja kayak close up shots yang ngerinya gitu. Yang bikin geli gitu. Oke. Oh, sama ini yang scene kaca pecah terus ICU yang slow mo terus Oh ya, slow mo itu darah. itu keren sih. Nah kalau bagian yang paling lu suka apa di film ini Bagian yang paling gue suka itu yang dia ini apa lu? Gak lucu, gue tadi lucu nih gitu. Siapa tahu kan, siapa tahu. Ini lucu nih. Apa bagian yang Apa nih? Bagian yang paling gue suka yang pas dia lagi kacau gitu. Terus tiba-tiba ada mic masuk. Oke lah. Oke lah. Enggak anjing. Referensi. Menurut gue yang benar-benar membuat gue bisa stay nonton itu ya lagi-lagi gue benar-benar mikirin gitu loh kayak storyboardnya gimana karena cuttingnya banyak yang cepat gitu loh. Ya cuttingnya banyak yang cepat. Cuttingnya banyak yang cepat kayak cuma ini ke sini terus mata terus ini gitu. Nah yang gue suka itu pokoknya semua yang adegan cuma satu lampu. Oh. Jangan cuma dari face-nya. Waktu yang mau restart kapal itu iya. dan kelihatan banget mukanya, mimiknya jelas itu lagi-lagi sinematografernya buat gue salut. Karena gue untuk nge-reach image kayak gitu ditonton di bioskop itu nggak bisa asal. Gue lagi teknis ya. Itu bikin gelap tapi kelihatan tapi gelap tapi close up tapi mikir itu nggak mudah. Itu crazy. Itu Itu nggak mudah. Ya udah itu sih dari kami. Iya ya maksud gue ini walaupun film ini kayak bagus banget gitu si video DOP-nya jago. Iya, DOP sama hebat. sinematografernya pokoknya semua orang set dan yang membuat visual itu adalah orang yang mesti dinaikin gajinya. Betul. Ya. Sedangkan Markiplier secara aktor mesti diganti. Ya, jadi nanti Masih latihan lagi. Iron Lung 2 nanti yang main PewDiePie. Ingat ya? PewDiePie. Lebih gak bisa nahan ketawa gue. Bisa. Markiplier awal-awal aja gue tuh udah nahan ketawa sih kayak nih. Gue nunggu dia ngeluarin beat lucu nih gitu loh. Lu gak ingat ada Scary with PewDiePie? Itu ya. Scary with PewDiePie. Itu PewDiePie acting Itu dokumenter gak acting sial. Gue belum nonton lagi yang kedua udah gak ada ya? Udah gak ada. Gak ada ya? Udah YouTube Red ya. Ya itu. Mark Rober gimana Mark Rober aktor? Mark Rober ya. Enggak sih, gue nunggu banget yang di Iron Lung 2 yang main itu ini Kesenat. Weh. Kayak Senat terus kaptennya Rakai. Let's go. Kena banget itu. Ayo. Gua parah. Kena. Ntar kaptennya baca buku instruksi kayak gitu San. Iya baca buku instruksi. Ya parah. Gak ikutan gua. Saya tidak ikutan.
Ya udah, itu aja ya. Ada lagi gak? Udah. Ya udah, thank you semua udah nonton. Ya. Jangan lupa untuk nonton Iron Lung ya. Iron Lung. Semoga amin di Indonesia kan. menurut gua lu mesti nonton. Menurut Ya. gua ya karena Experience baru. as a new experience mengeksplorasi tentang kesendirian, ketakutan dan ruangan sempit. Yes, Apalagi yes, orang yang betul, bikin betul. film dan para filmmaker, menurut gua ini film belajar sih. Iya, belajar banget. Film belajar. Oke. Budget lu di PES dan lu bisa bikin set sebagus itu. Lu Tapi harus- sayangnya yang acting mesti Lagi-lagi. kena lagi Marquis Bak kena lagi. Bayangin lu bahasa gimana yang acting mesti rakai lu. Gue kayak aduh. Anjing, gua bakal nonton. Dua kali gua nonton itu. Pas lagi baca buku ada soal lagi. Teo. Udah apa? Parah banget orang-orang Wen. Parah banget. Dikasih. Apaan? Coba jemput ke stand up pokoknya. Udah. Like, comment, subscribe. Yang gak ngerti gak apa-apa, ketawain aja. Selamat berpuasa dan untuk kita semua. Stay clean and sound. Dadah.